Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian 39. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Judul perikopnya adalah Yusuf di rumah Potifar. Mungkin beberapa dari Anda sering membaca firman Tuhan ini, tapi izinkan hari ini pesan Tuhan dari satu sport yang berbeda, gitu ya. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23, yang sudah menemukan katakan amin. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Katakan karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri dari tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Dan ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung, demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia
dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu peristiwa yang sangat menarik dari kehidupan Yusuf ini. Bahwa Yusuf ini memulai perjalanannya, perjalanan kehidupannya dengan menjadi anak kesayangan bapaknya. Kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, Yusuf ini anak kesayangan bapaknya. Dikatakan anak kesayangan, pasti dia dapat fasilitas dan perhatian yang lebih. Sebab firman Tuhan membuktikan bahwa kepada Yusuf dibuat jubah yang maha indah. Tetapi kepada saudara-saudara yang lain tidak dilakukan oleh bapaknya, sehingga itu menimbulkan iri hati oleh saudara-saudara Yusuf. Tapi dari kisah Yusuf ini kita bisa melihat bahwa terjadilah sesuatu gitu ya pada kehidupan Yusuf. Saudara-saudaranya tangkap dia, dibuang ke sumur, lalu dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang pedagang Ismail gitu ya. Perjalanan Yusuf dimulai dari tempat yang bernama Dotan sampai kepada Mesir. Saya hitung jarak dari Dotan ke Mesir itu kurang lebih 890 kilometer. Ya mungkin sekitar 25 sampai 30 hari perjalanan. Dari Dotan menuju ke Mesir, lalu oleh pedagang Ismail, Yusuf ini dijual dan dibeli oleh seorang yang bernama Potifar. Salah seorang pejabat dari Fir'aun. Dan dimulai dari Mesir, dia dijadikan ART pada waktu itu. Asisten rumah tangga dari seorang yang bernama Potifar. Dari berjalan dari waktu ke waktu, kita bisa bayangkan ya, dari Dotan menuju ke Mesir itu perjalanan yang gak mudah. Sampai di Mesir dia jadi ART, lalu sampai dia jadi ART, dia mulai banyak dipercayakan oleh tuannya. Ada banyak kuasa, ada banyak kepercayaan ditambah-tambahkan di dalam kehidupannya. Dari seorang budak menjadi orang kepercayaan Potifar itu adalah sebuah promosi yang luar biasa, bukan? Semua orang pasti mencari promosi Tuhan, pemakaian Tuhan. Tapi kita harus percaya satu hal, bahwa di dalam setiap promosi selalu ada Tuhan di dalam. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kemenangan. Firman Tuhan katakan dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, maka kita harus juga menyadari bahwa di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita ada Tuhan juga di sana. Sekalipun hari ini kita bisa melihat dari Dotan ada Tuhan, ke Mesir ada Tuhan, di dalam pekerjaan yang dipercayakan Yusuf ada Tuhan. Sampai kepada ia dipercayakan banyak hal, Yusuf melihat ada Tuhan di sana. Sekalipun mungkin saudara-saudaranya berniat buruk gitu ya, tetap tuh ada Tuhan di sana. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi kemenangan juga. Saudara-saudaranya berprasangka, berniat sesuatu yang buruk mencelakakan Yusuf. Tapi justru karena ada Tuhan, Yusuf mengalami banyak promosi. Begitu juga seharusnya kita bisa melihat kepada kehidupan kita. Bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Yusuf mengalami daripada ketika dia dijual kepada pedagang Ismail, dia mengalami Tuhan di situ. Sekalipun jadi ART di rumah Potifar, Tuhan tetap bekerja. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyertai dan membuat berhasil semua yang dikerjakan Yusuf. Lihat, Tuhan membuat berhasil. Artinya ada Tuhan di sana. Karena Yusuf tahu bahwa ada Tuhan dimanapun ia berada, makanya Yusuf tahu kapan waktunya ia bertahan dari istri Potifar, kapan juga ia harus berlari dari istri Potifar. Judul khotbah saya, kapan waktu untuk bertahan atau berlari. Yusuf tahu di dalam kehidupan ini ada Tuhan, makanya ia tahu kapan ia harus bertahan dari istri Potifar, kapan juga ia harus berlari. Yusuf ada kalanya ia bertahan, tapi juga ada waktunya ia lari. Tak ada orang yang kebal dosa. Kita harus ingat itu, gak ada orang yang kuat imannya. Gak ada orang yang kebal dengan dosa. Begitu juga Yusuf. Kita perlu hikmat kapan bertahan dan kapan harus berlari atau bergerak. Kita gak bisa diam saja.
Kita nggak bisa main aman. Godaan pertama, coba lihat ayat ke-7. Godaan pertama ini berupa ajakan. Dan Yusuf bisa bertahan di sana. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, mari tidur dengan aku, kasih ajakan. Ditolaklah sama Yusuf, dia bisa bertahan. Untuk beginian mah, aku bisa tolak. Tapi nggak berhenti sampai di sana, ada godaan kedua. Bukan hanya ajakan, tapi berupa rayuan masif dari hari ke hari. Dan Yusuf pun masih bertahan. Coba lihat ayat ke-10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ternyata gak cuma sekali diajak. Terjadi rayuan masif terus menerus setiap hari. Dan di cobaan yang kedua ini lihat apa yang terjadi. Yusuf bertahan. Dia bertahan. Sampai pada pencobaan yang ketiga, berupa paksaan dan keadaan yang tidak ada orang, lari-lari Yusuf. Karena dia tahu, dia gak kuat. Ayat 11, coba kita lihat. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Ini satu keadaan yang mungkin Yusuf belum pernah alami. Karena tidak ditulis di ayat-ayat sebelumnya. Mungkin ajakan pertama ada banyak orang. Mungkin istri Potifar cuma bisik-bisik. Ayo tidur dengan saya. Karena ada banyak orang. Yusuf enggak. Stop. Terus yang begitu hari-hari berikutnya. Enggak berhenti cuma ajakan. Mulai dirayu. Setiap hari dirayu. Ayolah. Ayolah. Di sisiku saja. Sedikit aja. Dari sisi nanti jadinya bersetubuh. Karena mungkin ada orang. Yusuf bertahan. No. Tapi yang ketiga berarti. Jelas ditulis di ayat ke-11. Suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu tidak seorang pun ada di rumah. Ini satu keadaan yang baru buat Yusuf. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan dipaksa. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Ada waktunya bertahan, ada waktunya kita pun juga harus lari. Satu keadaan yang baru, gak ada orang. Mungkin Yusuf menyadari bahwa gak kuat aku di area ini, maka harus lari. Dari firman Tuhan ini coba, apa sih yang bisa kita pelajari bersama? Saya akan ulang ayat 6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, katakan kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak ada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Poin saya yang pertama, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa apa yang kita cari itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang kita cari, itu yang akan kita dapatkan. Lihat, ayat 6 dimulai dari kalimat segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Kalau Yusuf pada dasarnya dia hanya mencari kekuasaan. Mencari berkat gitu ya. Dia gak akan menolak ajakan istri Potifar. Kalau dia hanya mencari kepercayaan dari tuannya, kuasa dari tuannya, sebab firman Tuhan jelas katakan, Yusuf berkata, dengan bantuan Tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan dia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Kalau Yusuf hanya berpusat kepada kekuasaan yang dia bisa dapat. Dia gak akan tolak istri Potifar. Dari Yusuf ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita cari dalam kehidupan kita itu yang akan kita dapatkan. Kalau Yusuf hanya kejar berkat dan kekuasaan, maka dia akan amankan posisinya. Sekalipun dia harus korbankan integritas, sekalipun dia harus korbankan penyertaan dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dia hanya cari berkat loh ya.
Tapi Yusuf ini adalah orang yang mencari Tuhan dari apa yang ia lakukan sehari-hari. Sehingga ketika Potifar itu memandang dengan nafsu birahi, Yusuf gak memandang balik karena memang bukan itu yang dicari. Kalau kita jadi orang yang cari dosa gitu ya, maka dosa itu akan sangat dengan mudah mata kita temukan. Kalau kita ini cari dosa, tinggal nunggu waktu aja akan muncul semua. Karena dengan bangga dosa akan menampakkan diri. Tapi juga sebaliknya ketika mata kita ini mencari kebenaran, maka dosa itu enggan menampakkan diri. Di gereja kalau kita cari Tuhan, maka dosa dan minus-minusnya nggak akan tampak di mata kita. Karena fokus kita cari Tuhan. Nggak akan komplain sini, komplain situ. Nggak akan kecewa sini dengan kecewa situ. Kenapa? Karena fokusnya cari Tuhan. Dia akan dapatkan Tuhan. Tapi kalau datang ke tempat ini, dengan hati yang sudah kotor, pikirannya kotor, maka yang ditemukan pasti apa yang mau kita lihat. Minus-minusnya. Dosa-dosa itu akan dengan bangga menampakkan diri. Oh ini kurang ini, kurang ini. Oh ini orangnya gini. Kenapa? Karena dari awal masuk gereja hatinya udah kotor. Pikirannya udah kotor. Banyak orang gak ada sini karena sini rata-rata sudah menikah. Ngapain ke gereja? Cari pasangan Pak. Are you sure? Apa yang ada di sini? Apa yang kau cari? Ketika yang di sini cuma mau cari pasangan, datang sini akan lihat. Oh ini cantik. Oh ini cogan. Oh ini tampan sekali. Oh itu ternyata lebih tampan. Oh itu lebih keren. Gak ketemu Tuhan. Apa yang mata kita mau lihat, akan kita dapatkan. Kalau pikiran kita kotor, maka yang kita temukan sesuatu yang kotor-kotor. Apa yang kita cari? Apa yang mata kita mau lihat? Itu yang akan dicari. Kalau Bapak Ibu saudara berlibur gitu ya dengan keluarga ke satu tempat. Kalau kita mau jujur, kita tanya kepada beberapa keluarga yang datang. Kamu di sana lihat apa? Wih, pemandangannya keren banget. Kamu lihat apa di sana? Oh iya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa ciptakan ini dan itu. Kamu lihat apa? Ceweknya cantik-cantik bro. Cowoknya keren-keren. Kalau berlibur ke Korea, apa yang Anda lihat? Wah ini udah mulai berdarah-darah ini. Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda cari? Kalau Anda pergi berlibur ke Jepang, apa yang Anda cari? Apa yang Anda cari, itu yang akan keluar di mata Anda. Itu yang akan nampak, wah semuanya muncul. Tapi kalau Anda gak cari itu, mau dia nongol di sana, enggak. Aku lihat istriku cantik, suamiku tampan, anak-anakku keren. Aku lihat pemandangannya luar biasa. Apa yang mata kita cari, akan kita dapatkan. Begitu juga di tempat ini, apa yang kita cari. Kalau kita cari Tuhan, pasti akan dapatkan Tuhan. Tapi kita kalau cari sesuatu yang berbeda, yaitu juga yang akan mata kita lihat. Apa yang kita ingini, itu yang akan kita lihat. Yusuf dari awal dia masuk ke rumah Potifar, dia mencari perkenalan Tuhan. Dia tahu bahwa aku sampai di rumah Potifar, aku dipercaya banyak hal, itu karena Tuhan. Aku bisa dipakai Tuhan luar biasa. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena anugerahnya. Dia cari Tuhan. Karena dia cari Tuhan, dia bisa jaga kepercayaan yang Tuhannya beri. Semua dikasihkan kepada saya. Di dalam kuasa, tapi enggak dengan kamu istrinya. Karena aku berdosa. Dengan orang yang memberi kepercayaan dan berdosa kepada Allah. Karena kata firman Tuhan. Yusuf gak pernah cari hanya berkat, kuasa, atau sesuatu yang bisa memuaskannya. Dia hanya mencari Tuhan dimanapun dia berada. Beda dengan istri Potifar. Istri Potifar mencari kesenangan dunia sehingga
dapat matanya tertuju kepada Yusuf. Padahal kalau kita mau teliti firman Tuhan ya, ayat 6 dikatakan ini. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain, perhatikan, selain dari makanannya sendiri. Kenapa kok makanannya enggak diatur? Kita harus bertanya. Semua dikasihkan, tapi kenapa makanannya enggak? Karena bagi Potifar, makanannya sudah kesentuh dengan orang Ibrani. Itu najis. Artinya ada gap, ada jarak, ada kasta. Sekalipun Yusuf ini dipercaya banyak hal, tetap ada kasta. Kamu itu tetap bawah. Kamu tetap budak. Tapi lihat istri Potifar kurang apa coba? Kok bisa melihat kepada yang kasta bawah? Karena dari awal itu yang dicari sama istri Potifar. Potifar ini seorang sida-sida. Kalau seorang sida-sida itu pasti sudah dikebiri. Sekalipun Kasim itu punya istri ya, tapi nggak bisa memenuhi syarat biologis yang dibutuhkan. Makanya istri Potifar ini cari di luar sana. Dan menemukan kepada Yusuf. Apa yang dia cari, dia temukan. Padahal Yusuf kalau mau dibilang kastanya sama mereka, itu jauh di bawah. Tapi karena yang diinginkan itu yang nampak. Ya kok apes jatuhnya ke Yusuf, gitu aja loh. Karena istri Potifar cari kesenangan dosa, maka matanya bisa menemukan dengan birahi. Dengan nafsu. Sampai di sini kita bisa paham ya, kenapa banyak orang gak bisa bangkit. Itu terletak daripada apa yang ia cari, apa yang ia inginkan. Ke gereja sih, tapi apa yang ia inginkan. Apa yang ia mau cari, itu yang akan dilihat. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan selalu menemukan dimanapun, kapanpun, keadaan apapun. Di gereja, di CG, apa yang kita cari? Calon pasangan. Apa yang kita cari itu menentukan mata kita jelalatan kemana. Itu sungguhan. Jadi secara psikologi manusia betul ini. Di dalam pernikahan, apa yang kita cari? Kepuasan. Kalau istri atau pasanganmu, suamimu gak bisa kasih kepuasan yang kamu inginkan. Kalau hanya kepuasan yang kamu cari, kamu akan cari di luar. Anda akan cari di luar. Dalam ministry, apa yang kita cari? Itu yang akan kita lihat. Dari apa yang kita cari, itu yang akan kita temukan. Kalau kita cari Tuhan, maka apapun keadaannya, situasinya, engkau akan mendapati Tuhan dan mengalami Tuhan. Tapi kalau kita hanya mencari kepuasan nafsu ego, maka keadaan yang baik pun gitu ya, kita akan merasa kurang puas. Coba kita lihat di luar sana banyak pernikahan hancur, terjadi perselingkuhan. Jadi kadang-kadang kenapa alasannya? Enggak puas sama istri, enggak puas sama suami. Coba di dalam pernikahan, Tuhan yang kita cari. Selalu ada Tuhan. Selalu akan kita dapatkan di situ. Karena yang dicari hanya kepuasan ego, maka dimanapun matanya hanya akan menemukan apa yang dicari orang lain. Selalu menilai orang lain, oh ini lebih baik dari suamiku. Ini lebih baik dari istriku. Maka dari sini kita bisa melihat banyak orang banding-bandingkan, banyak orang itu lihat minusnya orang, menjelek-jelekkan orang, merasa paling benar. Karena dari awal yang dicari adalah pembenaran dirinya bukan Tuhan. Dari sini kita bisa tangkap ya, kalau orang sudah suka banding-bandingkan itu cari pembenaran sudah. Gak cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan matanya tertutup buat begitu. Gak kelihatan lah minusnya orang. Kurangnya orang gak kelihatan. Yang dia lihat Tuhan dimanapun dia berada. Sekalipun orang itu mencekno ya. Tapi kalau kita cuma cari Tuhan, orang yang mencekno pun bisa melihat wajah Tuhan di situ. Sehingga kita, wah aku punya belas kasih buat orang ini. Apa yang kita cari? Yesaya 55 ayat ke-6 sampai 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
berseluruh kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dan limpahnya. Apa yang kita cari? Kalau kita cari Tuhan, lihat, engkau akan dapat perkenanannya. Di dalam gereja ini cari Tuhan ya, jangan yang lain. Duh iya, cari Tuhan, dapat kemurahan juga. Gak usah cari pasangan, cari Tuhan aja, pasangan nanti disediakan. Iya kan? Cari Tuhan. Engkau akan menemukan jawaban yang luar biasa. Itu juga kasih kemuliaan buat Allah kita. Cari Tuhan. Kejar Tuhan. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang... Tuhan ada dimanapun. Tuhan ada di sini. Ketika kita mencari, kita pasti akan menemukan. Katakan amin. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Ayat 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Dan dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini adalah usaha pencobaan yang ketiga di dalam jenis dosa yang sama di dalam kehidupan Yusuf. Kita mesti perlu sadari bahwa 1 atau 2 kali bisa kita bilang kebetulan. Tapi kalau sudah 3 kali datang, lari. Itu bukan kebetulan. Sekali kebetulan, 2 kali ya kebetulan lah, bukan keberuntungan. 2 kali bisa kita tapi kalau sudah 3 kali dengan dosa yang sama, dengan pencobaan yang sama, itu waktunya untuk kita lari. Kenapa gak bertahan? Kan pasti bisa, imannya kan kuat. Kan sudah pelayan Tuhan, sudah pemimpin TL, coach CGL. Kan pasti kuat, strong. Kita harus dengar pepatah dunia, gak ada kucing yang tidak suka ikan. Ya kan? Kucing dikasih pindang. Mau gak? Jual mahal dikit, enggak mau. Sekali lagi dicium-ciumkan gini, enggak mau. 2 kali, 3 kali, makan. Enggak ada kucing yang enggak suka ikan, semua suka. Enggak ada manusia yang kebal dosa. Semua berpotensi jatuh. Makanya poin kedua saya, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan? Kalau bertahan hanya coba-coba, maka lebih baik lari. Bertahan itu bukan coba-coba. Bertahan atau lari itu sama nilainya ketika tujuannya adalah agar gak kehilangan Tuhan. Sama kok. Gak kuat imanmu berarti. Enggak. Kita bertahan dengan alasan untuk memenangkan mereka. Sama baiknya dengan kita lari meninggalkan komunitas yang merusak kebiasaan baik. Sama nilainya. Tapi kalau kita gak mampu, jangan coba-coba. Sekalipun kita tahu bahwa aku ini kan disertai Tuhan. Jangan coba-coba. Yusuf tahu, pertama dia bisa bertahan, kedua bisa bertahan, yang ketiga lihat keadaan sepi. Dia juga pria. Gak mau coba-coba. Gak mau bertahan, lebih baik lari. Setiap orang punya daya tahan yang berbeda. Tetapi kita harus pegang prinsip ini, bahwa gak ada orang kuat. Gak ada orang kebal, yang ada orang berhikmat. Kapan waktunya bertahan, kapan waktunya lari. Gak ada orang yang kebal. Termasuk saya, hamba Tuhan. Gak ada. Makanya saya pelayan keluar kemanapun, kalau tanpa istri saya selalu ajak companion. Iya, selalu saya ajak companion. Nemeni saya. Jangan-jangan iblis tahu juga saya sendirian.
Gak ada orang kuat, gak ada orang kebal. Bapak gak keren, gak kuat, kan pendeta. Gak ada orang kebal. Yang ada orang berhikmat. Aku tahu ini kapan aku bertahan, kapan aku harus lari. Yusuf gak main-main. Kita gak boleh main-main dengan kehidupan kita. Kita gak boleh main-main dengan urapan Tuhan. Jangan coba-coba. Kalau tahu lemah ya sudah tinggalkan. Yusuf gak bermain-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Sekalipun kedudukannya tinggi, tapi jika ia kehilangan Tuhan, maka ia kehilangan semuanya. Yusuf gak main-main. Kita gak boleh bertahan hanya karena nyaman. Kita gak boleh bertahan hanya karena hanya karena kok sayang sudah ada di posisi seperti Yusuf, kok eman ya. Jangan bertahan karena itu. Yusuf juga bisa berpikir, udah jauh-jauh dari Dotan ke Mesir 890 km. Udah berusaha keras sampai pada dia menerima kepercayaan dan kuasa. Kan sayang. Tapi bagi Yusuf, kehilangan Tuhan dan perkenanan itu lebih disayangkan. Itu lebih disayangkan. Jangan bertahan hanya karena berkata, eman ya. Kalau dengan kata eman, kita kehilangan Tuhan, kita jatuh, lebih baik lari. Jangan bertahan karena coba-coba. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Lihat, ketika Yusuf lari, gak bertahan di sana, difitnah. Tuannya marah. Bukan hanya tuannya marah, Yusuf ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja dikurung. Artinya disamakan dengan pemberontak dan pengkhianat. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi ayat 21 perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Poin saya yang ketiga. Apa yang kita tinggalkan karena Tuhan, Tuhan akan bangun lagi dengan segera. Apa yang kita tinggalkan karena Tuhan? Tuhan kita gak pernah berhutang. Apakah Tuhan gak tahu Yusuf punya kepercayaan, punya berkat yang sudah ada di tangannya lalu lepas begitu aja karena dia lari meninggalkan dosa? Tuhan tahu, tapi Tuhan kita tak pernah berhutang. Apa yang ia tinggalkan karena Tuhan? Karena mempertahankan Tuhan. Tuhan akan bangun lagi dengan segera. Lihat, baru saja dimasukkan di dalam penjara. Kepercayaan langsung datang. Gak tunggu apa-apa lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Lihat, baru dimasukkan langsung jadi kesayangan. Apa yang kau tinggalkan, Tuhan akan bangun lagi, segera. Makanya kita gak perlu takut, tinggalkan segala sesuatu, dosa yang ada. Karena Tuhan, apa yang kita tinggalkan karena kebenaran, Tuhan akan kembalikan. Karena lari untuk Tuhan, dan hidup benar, Yusuf difitnah, ia disamakan dengan musuh raja, kehilangan semua kepercayaan, bahkan harus ada di penjara. Tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Di mana ada kebenaran, di sana ada Tuhan yang membela dan menyertai. Dimanapun Yusuf berada, apapun keadaannya, Tuhan menyertai, melimpahkan kasih setia kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan bukan hanya sampai di sana, kepala penjara kembali memberikan kepercayaan yang hilang dikembalikan sama Tuhan. Kasih semua kepercayaan. Kepala penjara gak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Lihat, sama. Apapun keadaannya, dimanapun posisi Yusuf, selalu dapat kepercayaan dan berkat Tuhan selalu dibuat berhasil. Tinggalkan ini buat Tuhan. Hidup kita jadi hancur, enggak.
Dimanapun kita berada, Tuhan akan bangun dengan segera. Setiap kepercayaan. Promosi diri sendiri dan promosi dari manusia gak akan bisa menandingi promosi Tuhan. Divine promotion di dalam diri kita. Ya Isa. Yusuf tetap diangkat lagi oleh Tuhan. Penjara gak bisa menghentikan kepercayaan. Penjara gak bisa menghentikan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tak ada yang namanya kebetulan dan keberuntungan. Yang ada hanya penyertaan dan perkenanan Tuhan yang gak bisa dibatasi oleh Potifar ataupun penjara. Enggak. Potifar mungkin dengan kuasanya sanggup melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Tetapi Potifar gak bisa penjarakan kuasa Tuhan dalam hidup Yusuf. Penjara mungkin bisa membuat Yusuf kehilangan kepercayaan dari Potifar. Tetapi penjara gak bisa membuat kepercayaan Tuhan berhenti. Karena di dalam penjara pun kepercayaan tetap datang. Justru dalam masa ini, menurut saya Potifar yang rugi. Bukankah firman di ayat-ayat pertama bahwa dia diberkati oleh karena Yusuf? Maka saya percaya ketika Yusuf pergi dari kehidupan Potifar, dia tak pernah lagi menerima berkat yang sama. Dia tak pernah lagi menerima berkat yang sama seperti yang sudah-sudah. Tuhan sanggup bangun lagi apa yang hilang di dalam kehidupan kita hanya karena kita meninggalkan, kita takut, aku takut kehilangan Tuhan, aku mau tinggalkan ini. Aku lebih memilih, aku mau mencari Tuhan, aku gak mau cari itu. Sekalipun mungkin secara dunia ada kehilangan di sana, Tuhan akan gantikan. Tuhan akan gantikan. Tuhan sanggup bangun lagi apa yang hilang. Tuhan sanggup mengembalikan lagi kepercayaan yang hilang. Karena kita meninggalkan dosa untuk hidup benar dan mencintai Tuhan dengan segera. Gak pakai lama. Gak pakai lama. Makanya saya percaya Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan berkas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ketika kita hidup benar, belakang kita antri kemuliaan Tuhan. Ketika kita hidup benar, kemuliaan Tuhan antri di belakang kita. Kepercayaan berkat Tuhan gampang. Masalahnya hari ini apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Itu yang akan engkau dapatkan. Kalau engkau tahu engkau gak kuat, kalau engkau coba bertahan hanya karena mau coba-coba, lebih baik berlari. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Dan kita mesti perlu ingat ini, bahwa apapun yang kita tinggalkan karena Tuhan, Tuhan akan bangun lagi segera. Jadi ketika hari ini engkau membayar harga untuk tempat ini, untuk hidupmu, untuk terus benar di hadapan Tuhan, Allah kita tak pernah berhutang. Halo, amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadar